Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat selalu. Dan ingat bahwa belajar itu seumur hidup. Di materi hari ini kita akan bahas hal yang menarik, di mana hubungan antar manusia dalam organisasi. Tentu ada komunikasi, konflik, dan juga negosiasi. Jadi kita akan bahas ketiga hal ini, hubungan ketiga hal ini yang terjadi di dalam suatu organisasi. Hubungan antar manusia dalam organisasi ini sangat bergantung pada yang pertama komunikasi yang efektif, yang kedua pengelolaan konflik, yang ketiga bagaimana kita bernegosiasi secara terkonstruktif. Artinya apa? Artinya mencapai hasil yang win-win sebenarnya, tapi ada negosiasi yang memang win-loss seperti itu. Kita lihat yang pertama mengenai komunikasi. Komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, ide atau perasaan dari satu individu ke individu lain dalam suatu organisasi. Artinya intinya di sini ada komunikator kekomunikan dan ada yang namanya informasi yang disampaikan. Tentu informasi yang terkait dengan organisasi. Apakah yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang namanya komunikasi ada hambatan yang sangat banyak. Ada beberapa hal yang cukup mengganggu, misalkan perbedaan budaya. Tentu individu dalam satu organisasi ini terkadang beda budayanya, atau dia berasal dari daerah mana, apakah Sumatera, Jawa, Kalimantan, termasuk Sulawesi dan lain sebagainya. Ini akan mengganggu. Gangguan yang lain apa? Gangguan yang cukup sering adalah gangguan psikologis. Psikologis ini apa? Contohnya stres. Stres di luar dari kantor atau di dalam ini kadang akan mengganggu kita dalam bekerja. Itu menjadi hambatan, walaupun banyak hambatan yang lain sebagainya. Kemudian konflik adalah hal yang sering dan ya akan kita hadapi dalam kehidupan kita, termasuk dalam organisasi atau perusahaan. Konflik adalah perbedaan pendapat, tujuan dan nilai antara individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Gitu. Jadi sudah ada perbedaan baik pendapat, kemudian pemikiran, itu akan menciptakan yang namanya konflik. Tapi satu yang menjadi pertanyaan terbesar adalah apakah konflik ini selalu berdampak negatif terhadap perusahaan? Tidak. Atau berdampak negatif terhadap organisasi? Tidak. Yang namanya konflik bisa berdampak positif terhadap suatu perusahaan ataupun organisasi jika yang namanya konflik tersebut dikelola dengan baik. Ini ya, efeknya apa? Efeknya bisa mendorong inovasi. Kenapa? Karena kita kan sudah terjadi perbedaan. Perbedaan bisa memunculkan yang namanya inovasi. Kemudian ada perbaikan proses dan juga pertumbuhan tim atau kelompok di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi tidak benar apabila yang namanya konflik akan menimbulkan selalu dampak negatif. Pasti ada dampak positif di dalamnya. Kemudian kita bahas yang negosiasi. Negosiasi ini apa? Proses penyelesaian konflik. Jadi konflik sudah ada, kita selesaikan. Atau proses penyelesaian konflik berdasarkan kepentingan melalui apa? Melalui dialog, melalui kompromi, dan juga melalui kesepakatan bersama. Gitu. Jadi ini salah satu solusi. Kalau kita lihat strategi negosiasi itu banyak dan bisa win-win, bisa win-loss. Ini tergantung kesepakatan atau komprominya. Saya kira masih banyak hal yang bisa kita bahas terkait dengan hubungan antar manusia atau individu dalam satu organisasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat.